Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari sahabat channel dan jemaah sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk terus kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Dan sesuai dalam kitab Taisir Khalaq dikatakan bahwasanya pengertian takwa ialah imtithalul awamirillahi azza wa jal wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah, yaitu menjunjung tinggi segala yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan ngopi, yaitu ngobrol perkara ilmu tentang bagaimana hukum-hukum yang sekarang ini terpeleset ataupun yang sering terjadi, tapi mereka kebanyakan tidak paham dan tidak tahu dan saling salah menyalahkan. Jadi kita bagaimana pertanyaannya Ustaz? Jadi ini kan banyak orang-orang di luar sana, bagaimana hukum dia nih orang awam, dia tidak tahu membaca Al-Fatihah, apakah sholat dia sah? Ustaz? Ya, jadi bagaimana hukum dia tidak hafal maksudnya gitu. Tidak hafal untuk membaca Al-Fatihah. Kalau untuk orang awam seperti itu, kalau kita lihat, kita rujuk daripada kitab Fathul Qarib, kitab Majuri, dikatakan bahwasanya kalau ada orang yang tidak hafal Al-Fatihah, mungkin belum sampai syariat kepada dia, mungkin dia di tempat yang terpencil dan juga sukar ulama di tempat itu, maka boleh dia mengganti daripada ayatnya tersebut dengan ayat yang semisal 7. Berarti boleh dengan ayat yang berurutan tapi 7 ayat. Nah, kalau dengan seperti itu juga tidak mampu, maka boleh memisah-misahkan yang terpenting mencapai 7 ayat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, terus Inna a'tainakal kautsar. Yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Yang keempat, boleh. Itu kalau memang betul-betul dia tidak hafal Al-Fatihah dan juga belum sampai syariat. Yang jadi masalah bukan masalah nggak hafalnya, tapi yang nggak sholat yang masalahnya. Iya benar. Ya kan, yang nggak sholat yang masalah. Berarti orang mengatakan perbedaan kunut nggak kunut. Apa bedanya orang kunut dan nggak kunut? Sama dua-duanya. Jangan kita salahkan orang nggak kunut dan juga jangan kita salahkan orang yang kunut. Ya kan, karena kalau masih merujuk kepada 4 mazhab, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali, maka keempat-empatnya itu benar, karena itu guru dan murid. Imam Hanafi itu berguru, Imam Malik berguru pada Imam Hanafi, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, Imam Hambali berguru pada Imam Syafi'i, cuma berbeda kurunnya berbeda. Jadi 4 mazhab tersebut berbeda-beda pendapat mengambil hukum. Kenapa mengambil hukum berbeda-beda pendapat? Dikarenakan itu Nabi Muhammad ketika hijrah, beliau Nabi Muhammad hijrahnya membawa para sahabat, akan tapi tidak semua sahabat diajak untuk berhijrah, untuk hijrah ke sebuah negeri. Nah, jadi ketika berhijrah tersebut ada sahabat yang ketika sholat melihat Nabi Muhammad kunut, dan ada sahabat yang ketika hijrah tersebut juga ada tidak melihat Nabi kunut. Maka ada yang menafsirkan bahwasanya
pakai kunut, dan ada menafsirkan bahwasanya tidak kunut. Kalau menafsirkan tidak kunut berarti ikut para sahabat yang memang tidak pernah melihat Nabi kunut. Nah, karena kalau misalnya Nabi ketika hijrah itu membawa semua sahabat, maka penduduk di Madinah kosong, nggak ada. Nah, kan tidak mungkin. Maka dari 4 mazhab tersebut timbul kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i pakai kunut, sedangkan Imam Hanafi itu tidak pakai kunut. Nah, Imam Hanafi tidak pakai kunut, Imam Malik pakai kunut, akan tapi kunutnya sebelum rukuk, setelah ayat. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru dia angkat tangan kunut, dan kunutnya pun secara sir, secara pelan-pelan. Itu pendapat Imam Malik. Kedua pendapat daripada Imam Syafi'i itu pakai kunut. Kunutnya tersebut di waktu i'tidal, ya kan? Dan kalau pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali mengatakan bahwasanya kalau kedua-duanya, karena Imam Hambali di kurun terakhir, dia nanti kalau ikut kepada gurunya menyerahi kepada guru yang lain. Jadi bagaimana Imam Hambali mencari jalan tengah? Maksudnya mencari jalan tengah, enggak juga kena kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga tidak kena kepada Imam Hanafi yang merupakan yang paling tua daripada 4 mazhab, ya kan? Nah, ini yang mazhab yang memang udah masyhur aja, karena nanti ada mazhab lain yang banyak timbul pada masanya, ya kan? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya kalau sholatnya yang ada waktu ataupun yang ada sebab, karena sebab suatu masalah maka kunut. Akan tetapi kalau sholatnya tidak ada sebab, nggak kunut. Nah, jadi mengambil jalan tengah di antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, berarti kalau ada masalah kebanjiran ataupun masalah gempa, masalah penyakit, wabah, maka pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, mereka kunut, mazhabnya kunut. Kenapa? Karena untuk menjauhkan bencana. Nah, ataupun orang sekarang bilang kunut nazilah. Nah, itulah kunut untuk menjauhkan bencana. Nah, jadi kalau misalnya sehari-hari mereka tidak kunut. Nah, jadi kunut tersebut hanya khusus pada sholat yang ada sebabnya aja. Nah, jadi kalau nggak ada sebab, nggak ada kunutnya, maka dapat kesimpulan bahwasanya Imam Hanafi itu tidak pakai kunut, Imam Malik pakai kunut. Kunut, letak kunutnya sesudah ayat, sudah baca ayat maka baca kunut, dan kunutnya tersebut secara sir. Makna sir yaitu didengar oleh kuping sendiri. Nah, nggak perlu kuping orang lain, ya kan? Nah, yang imam ketiga Imam Syafi'i itu pakai kunutnya seperti biasa ketika i'tidal maka kunut. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya kalau sholatnya punya sebab maka kunut untuk menjauhkan bencana. Nah, mencari untuk Allah, menjauhkan daripada bencana Allah, kan? Dan kalau dia sholatnya tidak ada sebab, sholat biasa, maka tidak kunut. Nah, jadi itu 4 mazhab ini benar, keempat mazhab ini. Jadi ketika ada kita lihat orang enggak kunut, jangan juga kita salahkan. Ketika ada orang melihat kita kunut, itu enggak, jangan disalahkan. Yang salah yang enggak salat yang bermasalah, ya kan? Benar. Karena as-salatu imanuddin, ya kan? Salat itu tiang agama. Nah, kalau tiangnya sudah kita runtuhkan, bagaimana? Kita membangun rumahnya, istananya, kan? Misalnya kalau kita bangun istana, kalau pondasi tiangnya kita teruntuhkan, tidak ada tiang, bagaimana untuk dapat kita bangun pondasi itu akan runtuh? Begitu juga sholat, ya? Itu begitu juga dengan sholat. Maka kunci utama keberhasilan kita ialah di sholat. Kalau sholat kita bagus, maka baguslah
uh, usaha kita, perbuatan kita bagus, ya kan? Yang kita kerjakan akan bagus. Tapi kalau sholat kita nggak bagus, hancur, istilah orang bilang sholat memakai ilmu SD. Misalnya ketika dia SMP, ketika dia tingkat aliyah, ketika dia tingkat udah kuliah, dia tidak mengaji lagi, tidak untuk ilmu. Jadi cukup untuk ilmu cukup diajarkan ketika SD. Maka ini istilahnya kita bilang ilmu SD pakai untuk sembahyang, walaupun udah tua. Untuk kebanyakan orang sekarang menganggap bahwasanya dirinya sudah mahir daripada yang mahir, padahal tidak, karena kan ilmu tersebut tidak ada habis-habisnya. Kalaupun kita bayangkan ataupun kita ukir, itu tidak sanggup kita menghitung nikmat-nikmat Allah karena tanpa batasan. Itu kan merupakan sebuah nikmat. Jadi kalau kita nggak ada syukur, nggak mensyukuri nikmat Allah, ya bagaimana Allah memberikan pada kita? Nah itu kan termasuk kita dengan mencari ilmu supaya guna dan masuk kita dapat mensyukuri, memahamkan apa aja nikmat Allah ketika sehingga kita dapat bersyukur. Ketika kita bersyukur dan kita mengerjakan seluruh perintah Allah, mencari ridha Allah, maka insya Allah akan berhasil. Nah, karena sering dianjurkan bahwa sedang sembahyang membaca doa Allahumma Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu dianjurkan. Kenapa? Karena untuk mengharapkan ridha Allah dan menjauhkan diri kita daripada api neraka. Nah, itu sebuah keutamaan. Jadi hal perkara untuk ilmu itu kita seperti yang kita bahas kemarin, yaitu tidak ada namanya guru. Kita selalu santri. Jadi kemanapun kita pergi kita santri. Ya kan? Ingat prinsipnya. Prinsipnya ialah kalau kita di tempat tersebut, kalau kita pergi ke tempat tersebut tidak ada guru, maka mengajarlah sesanggup yang engkau mampu. Tapi kalau misalnya di tempat tersebut ada guru, maka engkau belajarlah bersama beliau. Nah, itu maksud daripada kita seorang santri. Jadi kalau santri menyantrilah untuk selama-lamanya. Nah, ketika nyantri selama-lamanya tidak ada namanya guru. Ketika kita sudah berhenti menjadi santri, maka disitulah kita letak kebodohan kita, akan bodoh kita. Tapi kalau kita tidak ada berpikir untuk menjadi guru, tapi terus-terusan untuk menjadi santri, maka itulah yang disebut orang pintar. Maka sekarang kebalikan, banyak orang mengatakan bahwasanya saya pintar, kalau pintar, mana gini, kak, istilah gimana pintar itu bagaimana, dan mana bodoh itu bagaimana, ya kan? Yang benarnya kalau orang tersebut udah berhenti daripada mengaji, belajar, disitulah letak kebodohannya. Jadi lebih bagus kita istiqomah mengaji, belajar pelan-pelan, tapi istiqomah, karena dikatakan al istiqamatu khairun min alfi karamah. Nah, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya kan? Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maka inilah merupakan sebuah hal yang bagus, kegembiraan kita. Ya, yang dulunya kita mungkin kurang istiqomah, maka sekarang lah yang udah ngaji maka istiqomahlah, yang lagi menghafal istiqomahlah, yang lagi buat usaha istiqomah. Insyaallah dengan istiqomah akan mendapatkan barakah Allah dan melebihi daripada keramatnya para alim ulama. Maka kita ini sebenarnya karamah juga. Mana karamah kita? Kan istiqomahnya tadi, yang istiqomah terus mengajar tanpa henti, yang terus belajar tanpa henti. Maka orang yang selalu terus belajar dan mengajar itu akan dapatkan karamah, akan lebih baik daripada 1000 karamah. Itu besar bandingannya. Ada 1000 orang ulama, ini semuanya karamat. Jadi ada satu orang, bandingannya ada satu orang yang istiqomah terus mengajar pelan sampai kita mahli belajar ngajarnya. Sudah belajar, dia ngajar dari dia kitab ibadah, kitab Safinah, kitab Matan Takrib, Maqayat Takrib, kitab Bajuri, Fadlul Qarib, terus kitab yang Tolibin, Kuljubi dan lain sebagainya. Ya kan? Mahali dan lain sebagainya. Maka ini
merupakan sebuah istiqomah. Kalau kita udah istiqomah pada satu prinsip, maka teruslah istiqomah, karena itu hal keberuntungan kita. Karena dikatakan orang termasuk juga istiqomah tersebut orang yang terus bermulazamah, mendawamkan dengan ilmu keseharian yang terus dengan ilmu terus berbagi ilmu, maka insya Allah itu doanya mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mustajab. Nah, karena ingat orang yang selalu menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Kalau kita menolong agama Allah dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, para tabiin, para ulama musaid sampai sekarang, maka kalau kita mewariskan lagi kepada murid-murid kita dan orang sekitar kita, insya Allah kita akan ditambah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah kita bersyukur, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kan dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya di surat Ibrahim di surat Ibrahim di juz 13 dikatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu kalau engkau wa itta'adzana rabbukum Tuhan ini la in syakartum, siapa yang bersyukur padaku maka Allah akan tambah. azidannakum, maka di mana Allah tambah. Tapi kalau wa in kafartum, kalau kita kufur Allah Subhanahu Wa Taala, maka di mana akan kena azab. Nah, maka sangat pedih ya. Sangat pedih ya. Azab lasyadid ya dikatakan. Jadi seperti itu tentang masalah sebuah hal. Jadi Cuma bersyukur ya. lebih banyak kita mensyukuri dengan bersifat sombong. Nah, itu ya. Teruslah rendah hati bagaikan padi, dan teruslah kita harus bersinar seperti mentari, terus bersinar terus bersinar tapi tidak menyadari kebakaran. Nah, itu karena Allah juga, maka teruslah kita seperti padi yang terus kita meninggi akan terus merunduk. Nah, itulah tempatnya. Nah, ini kan. Jadi cukup. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin dapat sebuah motivasi ataupun sebuah hikmah untuk merubah kita untuk terus lebih baik lagi, baik di kalangan kita sendiri ataupun di kalangan para jemaah sekalian. Apabila ada kesalahan, mohon permintaan maaf. Apabila ada kritik dan saran, bisa untuk komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita perbaiki semaksimal mungkin. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, terima kasih. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.